kasih. Udah paham? Udah paham? Yang lain? Yang lain ya. Yuk kita mulai aja lah. Pak Dena udah 56 mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Wa qala Nabi, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan yang dilaksanakan untuk kelas 8 selama 3 hari. Mudah-mudahan kalian semua dalam mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi akhir zaman yang memberikan petunjuk kepada kita semua. Anak-anakku kelas 8 yang Ibu cintai, sebelum Ibu memberikan materi hari ini, ada baiknya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu, Ibu Im Fahmiah, mengajar pendidikan agama Islam di SMK Negeri 20. Untuk materi hari ini yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang puasa dan hadis yang berkaitan dengan puasa. Puasa Ramadan itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakannya. Karena termasuk rukun Islam. Dan puasa ini juga sudah diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi Allah mewajibkan kita untuk berpuasa untuk mencapai derajat takwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Mungkin kalian sudah tahu mana yang termasuk perintah Allah, mana yang termasuk larangan Allah. Sekarang Ibu akan membeberkan arti takwa secara rinci. Takwa. Taknya itu adalah tawadu. Ya. Jadi orang yang bertakwa, tawadu itu artinya tidak rendah hati, tidak sombong. Ya, tidak sombong. Ya. Karena apa? Manusia itu tidak berhak untuk berbuat sombong.
Yang berbuat sombong itu hanyalah Allah. Ya, biasanya orang atau manusia itu sombong karena apa? Bisa karena harta, bisa karena kecantikan, bisa karena kedudukan, bisa karena kepintaran. Tapi semua itu sementara. Ya. Jadi orang yang bertakwa tidak akan berbuat sombong, malah dia selalu berrendah hati. Yang kedua, qanaah. Qanaah itu artinya apa? Menerima apa adanya. Jadi orang yang bertakwa selalu menerima apa-apa yang telah diberikan oleh Allah. Wara. Wara itu artinya apa? Memelihara dari perbuatan dosa. Terpelihara dari perbuatan dosa. Jadi orang yang bertakwa dalam berbuat dia selalu memikirkan dulu apa nih perbuatan ini benar atau salah ya. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Puasa Ramadan itu adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Karena di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali keistimewaan, ya. Kalau seandainya umatku tahu apa keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan, kata hadis ya, hadis Nabi, dia pengennya itu dalam setiap tahun, dalam tiap-tiap bulan itu bulan Ramadan terus. Ya, selain itu Allah juga pada bulan Ramadan ini mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu menahan diri. Menahan diri tidak hanya dari lapar dan haus saja, tapi menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Makanya di sini Ibu akan menjelaskan, ya, mana sih yang membatalkan supaya nanti puasa kita ini bisa diterima oleh Allah. Kita harus tahu dulu apa syarat wajib dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, syarat wajibnya itu adalah Islam. Jadi kalau bukan orang Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi syarat wajib yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah balik. Balik itu artinya dewasa. Kalau anak kecil gimana? Gak apa-apa untuk melatih dia untuk melaksanakan ibadah puasa. Nanti kalau sudah besar, sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Bahkan mungkin kamu waktu kecil dulu juga pernah diiming-iming dengan diberikan uang atau hadiah. Kalau memangnya puasanya full dikasih berapa duit, begitu kan ya? Nah itu nggak apa-apa. Itu untuk memacu, membiasakan diri supaya nanti sudah dewasa terbiasa untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga, berakal. Jadi kalau orang gila tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena di dalam hadis juga ada yang mengatakan ada 3 golongan yang tidak ditulis amal perbuatannya oleh malaikat. Siapa aja? Yang pertama tadi anak kecil sehingga dia dewasa. Yang kedua, orang gila sehingga dia sembuh. Dan yang ketiga, orang tidur sehingga dia bangun. Itu ya. Itu syarat wajib yang ketiga, yaitu berakal. Yang keempat, suci daripada haid dan nifas. Jadi ketika seorang wanita sedang berpuasa, lalu dia datang haid, dia wajib untuk berbuka. Ya. Dan haid dan nifas itu darah seorang perempuan yang habis melahirkan, tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Terus yang ke-6 yaitu musafir atau orang yang sedang dalam melaksanakan perjalanan. Ya, tidak diwajibkan untuk berpuasa, tapi kalau seandainya dia itu kuat untuk berpuasa itu lebih baik. Yang ke-7, mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, kalau misalnya sakit atau tidak mampu untuk berpuasa, itu boleh dia tidak melakukan ibadah puasa. Tapi kalau dia memangnya sehat kembali di bulan-bulan yang akan datang, dia wajib untuk mengganti atau mengkodok ibadah puasanya. Ya, seperti itu syarat wajib. Sehingga
Kalau kita tahu apa itu syarat wajib puasa, mudah-mudahan nanti puasa kita diterima oleh Allah. Yang kedua tentang rukunnya. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat. Nah, ini jangan disepelekan nak nih, ya. Karena rukun itu segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Ya, jadi niat biasanya kan kita kalau niat itu setiap hari setelah kita melaksanakan ibadah sholat taraweh biasanya ya, itu harus kita niat. Yang kedua, menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, tidak hanya makan dan minum saja. Hal-hal yang membatalkan puasa biasanya kan kalau kita lihat nih, ini kan cobaan ya, ujian sebenarnya. Ya, kalau kita lihat kalau siang hari itu ngelihat kue apem, kue apa, ini banget ya, pengen banget. Tapi pas mau buka 5 menit lagi sudah tidak ada lagi tuh, sudah kenyang aja. Itu namanya hawa nafsu. Makanya harus kita jaga ya. Kita harus dapat menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hawa nafsu yang lebih utama. Karena di dalam kita melaksanakan puasa itu ada yang membatalkan puasa dan ada yang mengurangi pahala puasa. Ini jangan sampai ya, jangan sampai kita nih puasa kita pahalanya dikurangi oleh Allah. Ya, kenapa? Karena yang namanya puasa itu Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya langsung. Karena kita puasa dan tidak puasa hanya Allah yang tahu. Mungkin kamu bisa saja membohongi orang tua kamu, ya. Bilangnya puasa, kamu masih puasa enggak, Farel? Puasa katanya. Padahal enggak puasa. Ini contoh ya. Padahal enggak puasa. Tadi habis masuk ke mana? Ke warung topeng monyet misalnya habis makan. Orang tua kamu memang bisa kamu bohongi, tapi Allah tidak akan bisa kita bohongi. Tapi orang-orang yang beriman, ibu rasa tidak akan berbuat seperti itu. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi mana yang membatalkan puasa? Ya. 1, makan dan minum secara sengaja. Bu, kalau lupa gimana? Boleh. Kalau lupa boleh. Ya, misalnya kamu bangun tidur, minum tuh, lupa. Kan hari ini puasa pertama, lupa. Minum. Dapat segelas, ada sedikit lagi. Astagfirullahaladzim. Udah, nggak apa-apa, lanjutkan saja puasa, nggak apa-apa, lupa. Ya, tapi kalau memangnya kamu bangun langsung minum, tanggung nih, ada dikit lagi. Nah, itu yang namanya batal, ya, seperti itu. Terus yang kedua apa? Muntah. Muntah dengan secara sengaja. Itu akan membatalkan puasa. Yang ketiga, keluar mani, ya, keluar mani bagi anak laki-laki loh. Yang keempat, keluar haid bagi anak perempuan, ya, ketika berpuasa datang haid, mau 5 menit lagi mau buka datang haid, itu wajib untuk berpuasa. Tapi dia tidak mendapatkan puasa karena yang namanya puasa itu, ya, nanti katanya bayarnya 5 menit aja Bu, nggak bisa. Karena yang namanya puasa itu dari semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari harus membayar di bulan-bulan yang akan datang. Terus apa lagi? Selanjutnya yang membatalkan puasa itu adalah bersetubuh. Ya, bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan. Ini yang membatalkan puasa. Kalau seandainya terjadi, dia harus melaksanakan ibadah puasa. Namanya puasa kifarat. Artinya puasa kifarat, puasa wajib yang dilakukan apabila melanggar peraturan Allah dengan melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Karena dalam puasa itu pembagiannya ada yang namanya puasa wajib, ada yang namanya puasa sunnah, ada yang namanya puasa haram. Kalau puasa wajib apa aja? Yang pertama puasa Ramadan. Nih, puasa Ramadan itu puasa yang dilakukan dan dilaksanakan pada bulan Ramadan. Dan waktunya sudah ditentukan, tidak bisa semaunya. Misalnya kemarin kan kita dimulai dari bulan April kan. Ya. Itu aku mah nggak mau puasanya nanti aja bulan Mei, ya nggak bisa. Jadi sudah ditentukan ayyamam ma'dudat. Jadi waktunya hari-harinya sudah ditentukan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan.
ya. Terus yang kedua yang termasuk puasa wajib adalah puasa nazar. Puasa nazar itu janji, ya. Misalnya nih, kamu berjanji kalau seandainya saya naik ke kelas 9, saya akan berpuasa 2 hari berturut-turut. Itu wajib kamu laksanakan puasa itu. Namanya puasa nazar. Nah, yang ketiga yang termasuk puasa wajib itu adalah puasa kifarat. Kifarat itu tadi melanggar peraturan Allah dengan melakukan hubungan seksual di bulan Ramadan pada siang hari. Kalau puasa sunnah macamnya apa? Puasa sunnah itu kan puasa yang dilakukan apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tidak berdosa. Seperti puasa Senin Kemis, ya, seperti puasa Asyura, puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, puasa 6 hari ya di bulan Syawal, itu termasuk puasa sunnah. Terus lagi puasa haram. Puasa haram itu puasa yang dilaksanakan mendapatkan dosa dan ditinggalkan mendapatkan pahala. Ya, contohnya seperti puasa hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Terus puasa di hari tasyrik, tidak boleh tuh, haram hukumnya, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu termasuk puasa. Ya makanya setelah kita mengetahui syarat-syaratnya, rukunnya, mudah-mudahan nanti puasa kita ini nanti puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita merasa gembira, senang dengan kedatangannya bulan Ramadan, ya, ini Allah akan mengharamkan jasad kita untuk masuk ke dalam neraka. Man fariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Jadi benar-benar kalau kita merasa senang, merasa gembira dengan kedatangannya bulan Ramadan, itu benar Allah akan mengharamkan jasad kita untuk masuk neraka ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang gembira dengan kedatangannya bulan Ramadan. Karena memang yang namanya Ramadan ini bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Ya, bulan yang penuh dengan keistimewaan, dengan bulan yang penuh dengan rahmat. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, hari ini kita sudah masuk ke berapa nih puasanya? Ke 22. 22 benar. Emang hari apa mulainya? Nah, ke berapa? 10 hari. 9. 10. Oh iya, ke 10 ha? Ke 10. Iya, berarti tinggal berapa hari lagi? 20 hari ya. Ini termasuk bulan rahmah atau bulan barokah, masih bulan rahmah nih. Ya, rahmah. Karena dari tanggal 1 sampai dengan 10 termasuk bulan rahmah atau bulan barokah. Nah, dari tanggal 11 sampai tanggal 20 disebut dengan bulan maghfirah atau bulan pengampunan, ampunan. Dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 disebut itqum minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Kita bersyukur, nah ya, alhamdulillah bersyukur tahun ini bisa kita bisa ketemu dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena tidak ada yang bisa menjamin tahun depan kita bisa ketemu lagi dengan Ramadan. Makanya Ibu mengharapkan kepada kalian, ayo sama-sama, marilah kita pada bulan Ramadan ini kita mengumpulkan amal, ya, mengumpulkan pahala, ya, mengumpulkan pahala. Karena pada bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan pahala. Itulah keistimewaannya Ramadan, ya, bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ya, kalau seandainya umatku tahu, ya, apa keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan, kata hadis nih, dia pengennya dalam setiap bulan dalam 1 tahun itu 12 bulan, pengennya bulan Ramadan terus. Kenapa? Karena istimewa banget, beda dengan bulan-bulan yang lain. Pertama tadi, Allah akan melipat gandakan pahala. Ya. Karena di bulan Ramadan banyak sekali perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan, misalnya melaksanakan ibadah taraweh. Ya, yang sunnah
seperti perbuatan yang sunnah, seperti kita melaksanakan yang wajib. Bagaimana yang wajib? Allah akan lipat gandakan lagi pahalanya. Ya, di bulan yang lain, Ibu tanya nih, apakah ada yang namanya sholat taraweh? Ada nggak? Tidak ada. Hanya bulan Ramadan. Di surau, setelah sholat isya, masjid ramai ya untuk melaksanakan sholat taraweh. Bahkan setelah taraweh ada lagi untuk melaksanakan tadarus atau membaca Al-Quran. Itulah keistimewaan Ramadan. Adanya makan sahur di sana, nak. Di bulan-bulan yang lain ada nggak orang makan di tengah malam sekitar jam 3, jam 4 pagi? Ada nggak? Nggak ada. Tapi di bulan Ramadan, ya, rumahnya orang Muslim pasti rame ya, untuk melaksanakan ibadah makan sahur. Itulah keistimewaannya bulan Ramadan. Yang kedua, pintu kebaikan akan dibuka. Kebaikan-kebaikan akan dibuka oleh Allah. Ya, misalnya Allah akan membuka pintu langit dan menutup pintu surga, dan setan pun dibelenggu. Inilah ya momentum kita untuk selalu melakukan suatu kebaikan di bulan Ramadan ini. Jangan disia-siakan. Ya, jangan disia-siakan. Marilah kita sama-sama untuk memperbaiki diri. Bagaimana caranya supaya kita lebih baik daripada tahun kemarin. Yang ketiga, keistimewaannya itu adalah bulan pengampunan dosa. Nah, ini saatnya kita sebagai manusia memang banyak salah, memang banyak dosa. Tobat. Nah, di bulan Ramadan inilah kita tobat. Memohon, meminta kepada Allah supaya dosa-dosa yang pernah kita lakukan, itu baik disengaja atau tidak, atau yang besar atau yang kecil, mohon diampunkan dosanya kepada Allah. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan mengharapkan keikhlasan dan keridhaan dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Selanjutnya ada 2 kebaikan di bulan Ramadan ini, yaitu kebaikan ketika kita saat berbuka. Masya Allah, nak, kita dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, menunggu datangnya azan maghrib. Sebelum azan maghrib kita tidak boleh untuk makan dan minum. Harus menjaga syahwat, harus menjaga diri, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Pas maghrib, memandang azan, begitu nikmatnya kita mendengar suara azan. Kebaikan yang sangat luar biasa. Dan yang kedua, kebaikan ketika nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, nanti di surga. Nanti insya Allah ya, orang yang berpuasa memang sudah ditempatkan surganya di Allah. Selanjutnya, keistimewaan selanjutnya adalah ada pada bulan Ramadan ini yang namanya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Di malam-malam yang lain tidak ada yang namanya malam Lailatul Qadar, tapi di bulan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Makanya usahakan 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan ini kita ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar ya. Mudah-mudahan keistimewaan tadi akan memacu kita untuk selalu beribadah, selalu mengumpulkan amal-amal kebaikan pada bulan Ramadan ini. Nah, orang yang berpuasa juga sangat dirindukan oleh surga, karena ada 4 orang yang dirindukan surga. Yang pertama adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Masya Allah. Nah, orang yang berpuasa, ya, tidurnya orang yang berpuasa aja berpahala. Nah, daripada ngomongin orang kan lebih baik tidur. Daripada tidur, mending baca Al-Quran. Tuh, ada lagi yang lebih baik. Tuh. Jadi surga rindu kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Ya, daripada orang yang tidur. Ya, daripada orang yang ngomongin orang, lebih baik membaca Al-Quran. Itu yang akan dirindukan oleh surga.
Yang kedua, orang yang menjaga lisannya. Ya, jangan sampai kita mengeluarkan, apalagi di bulan Ramadan, ya sedang puasa, mengeluarkan kata-kata yang kotor, menghina, mengejek, mengujar kebencian. Kita harus dapat menjaga lisan, karena lisan ini memang tidak bertulang, yang bertulang itu ikan. Jadi kalau ngomong kan kita tidak terasa, apa menyinggung perasaan orang lain, atau misalnya menyakiti perasaan orang lain, kita nggak tahu. Apalagi di bulan puasa ini kita harus dapat menjaga lisan kita. Nah, ini nanti insya Allah kalau kita dapat menjaga lisan kita, kita akan dirindukan oleh surga. Yang ketiga, ya, orang yang akan dirindukan surga adalah orang yang suka memberikan makan bagi orang yang kelaparan. Apalagi di bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan kebaikan, ya. Kita memberikan, ya, makanan kepada orang yang berpuasa, insya Allah nanti kita akan mendapatkan pahala puasa dari orang yang berpuasa itu. Makanya usahakan nih, kalau kamu di rumah nih, ibumu kasih tahu kalau membuat takjil atau membuat makanan apapun, perbanyaklah untuk memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat adalah orang yang berpuasa. Nah, mudah-mudahan kita semua ini orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa diberikan atau dirindukan oleh surga Allah, ya. Ini mudah-mudahan kita semua, selama kalian nih kan sama nih untuk melaksanakan pesantren Ramadan, tinggal 2 hari lagi. Ibu mohon nanti kamu ikuti, ya, 2 hari lagi dengan seksama. Karena apa? Karena nanti ada tugas dari ibu, ya. Kalian nanti apa-apa yang tadi ibu sampaikan, kalian buat ringkasan atau resume, nanti serahkan kepada guru agamanya masing-masing untuk penambahan nilai keterampilan agama. Insya Allah kamu tidak akan jelek nilai agamanya karena kamu sudah mengikuti pesantren Ramadan. Dan untuk absennya silahkan kamu lihat di YouTube. Ada itu absen untuk pesantren Ramadan. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Atau di Ibu maaf mau nanya Bu. Ya, ini silakan. Nanti yang diringkas itu dari video atau yang Ibu sampaikan tadi ya Bu? Sama aja, di video juga sama. Yang di YouTube itu sama. Oh, jadi ntar ngumpulnya di mana Bu? Jelasnya di situ. Kalau di sini kan kamu mungkin terlalu cepat, atau kalau di YouTube ada. Nah, ya. Absennya Bu. juga ya Ibrahim ya. Absennya juga ada. Ya. Ya. Ya, Yang Bu. lain ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya. Mungkin ya, untuk sanlat hari ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa-apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat dan kalian bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ibu mohon nanti setelah kalian melaksanakan sanlat selama 3 hari ini, ya mudah-mudahan ada asarnya, ada bekasnya, ya, ada perubahan, ya, di dalam kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Mungkin hanya itu ya yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dena mana nih? Untuk besok, dengerin lah ya. Untuk besok kalian siap ya jam berapa tadi? 8:30. Jadi Ibu menunggu lama banget Pak Deden tuh, anak-anak baru masuk 4 orang, 5 orang. Itu Pak Dena, Bu. Kalau nggak sabar Pak Dena. Iya. Berapa? Kelas 8 itu Pak Dena. Iya Pak Dena, saya udah WA tadi di grup. Wali kelasnya tolong. Tadi saya sampai menunggu ini lama. Wajib, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manino gimana? Ya ini apa? Regina kan nanya absennya yang di YouTube dikemanain? Nanti Pak Dena yang itu. Pak Dena yang share. Pak Dena jawab. Oh di share. Ya wes. Ya. Nanti ada Pak makasih. Dena. Itu emaknya yang dengerin.
Emaknya nggak dengerin nggak tadi? Dengerin lah, ikut dengerin. Top Marco top. Alhamdulillah. Ikut Alhamdulillah. dengerin lah. Iya. Ya, Iya, iya. masa. Ya wes, terima kasih. Ya, Sama-sama. Udah Pak Dena, cukup ya? Oke. Udah ya? Udah, yuk. Standar hari ini dengan mengucap alhamdulillah kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.